Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Redmi Note 11 udah launching kemarin dan baru aja datang paketnya. Bang Tekno ikutan pre-order. Ini dia. Paketnya pakai RPX ya, dan ini kalau ngeliat boxnya bener-bener meyakinkan ya daripada di Shopee, Lazada gitu ya. Kalau ini kan saya ikutan pre-ordernya di mi.com ya. Jadi boxnya tuh lebih berasa aman gitu ya, tebal gede. Kita lihat isinya. Ini kelas harga 2 juta ya sob ya. Ini yang saya ambil yang varian harga 2,8 juta. Nah ini dia. Pertama dia ada ini ya, ada tuh 2,8 juta ya. Ini ada nota pembelian. Ini saya beli pakai diskon voucher ya, jadinya ada diskon voucher 200.000, lumayan. Oke. Kemudian kita dapat kartu perdana dari dari XL. Bonus kuota unlimited nelpon. Oke, lumayan. Dapat lagi di sini dikasih tahu ya, kuota 120 GB setahun, gratis nelpon SMS. Tuh, cukup isi pulsa minimal 25.000 setiap bulan. Lumayan banget ini paket bundlingnya. Dan ini dia box HP-nya. Box HP-nya polos aja ya. Nggak ada ini apa-apa, cuman dikasih bubble wrap biasa. Kita buka bubble wrap-nya. Biar bisa di reuse ya, jadinya buka bubble wrap-nya juga rapi. Nah ini dia boxnya sob. Redmi Note 11 Xiaomi, kami buatan Indonesia, garansi resmi. Oke. Nah di belakang sini kita bisa lihat ya spesifikasi unggulan dari Redmi Note 11 ini. Dia udah AMOLED 90 Hz ya, bukan layar IPS biasa tapi udah AMOLED. Terus kameranya udah 50 megapiksel, AI quad kamera, ada ultra wide dan macro lens. Terus ngecharge juga udah cepet ya, udah 33 watt pro, fast charging, dan baterainya 5000 mAh, dan pakai prosesor yang lumayan kencang sob, Snapdragon 680. Dan yang saya ambil ini yang paling tinggi ya variannya ya, 6GB RAM, 128GB internal storage. Oke, kita langsung unboxing aja. Ini agak-agak kurang enak tenggorokannya, jadinya suaranya agak-agak gimana gitu. Oke, ini kita buka. Untuk Xiaomi sendiri beneran ya, Xiaomi dan Realme itu tuh dua merek yang sering jadi bahan mending-mending sekarang. Kalau Realme itu karena dia udah ada Realme 9 Pro ya, Realme 9 series itu bener-bener bikin pengen ngebanding-bandingin ya. Kalau Realme 9 series dan Redmi Note series juga biasanya gitu. Ini Redmi Note 11 nih ya. Untuk kompartemen pertama kita di sini ada SIM card ejector ya, bentuknya kayak gini. Kemudian di sini di dalamnya komplitnya ada apa aja kita lihat. Ada buku panduan, kartu garansi. Ya, di sini. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Ini biasanya kartu ini tuh di paling atas ya, tapi ini di dalam sini, oke? Kemudian kita masih dikasih ini ya, soft case transparan ya, ini lumayan banget. Dan di dalam boxnya yang lain kita dapat HP-nya tentunya Qualcomm Snapdragon 680, layarnya udah AMOLED 90 Hz ya, 33 Pro fast charging, 50 megapiksel kamera. Nah tuh HP-nya keren, cakep. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi, nggak kayak HP-HP mahal lainnya ya, ini masih dikasih charger nih. Charger 33 watt. Wow, lumayan loh sob. Tuh, bisa dilihat ya. Output maksimalnya tuh udah 33 watt fast charging, mantep banget. Dapat charger. Terus kita juga dapat kabel data ya. Senang banget nih masih dikasih charger, padahal ini harganya udah termasuk murah kalau ngelihat spesifikasinya. Karena banyak banget ya brand-brand yang udah mulai ngurangin charger untuk HP-HP kelas harga 3 juta, 2 juta gitu. Udah banyak yang ngurangin charger. Katanya kalau yang di kelas harga segitu rata-rata udah punya charger dari HP lama, terus nggak dikasih charger lagi. Tapi kan kalau charger yang 33 watt kayak gini kan harganya lumayan sob, kalau yang ori ya. Oke, ini dia smartphone-nya, kita buka ya. Ini yang saya ambil ini adalah yang varian warna Star Blue. Star Blue. Oke. Wow, ini desainnya cakep ya. Desainnya tuh mirip-mirip kaca, terus dibikin ada glitter-glitter gitu. Jadi kayak ada ini ya, ada bintang di angkasa gitu. Bintik-bintik glitter di bagian atas, di bagian bawahnya glitternya makin sepi. Terus di atas ini warnanya putih kebiruan, di bawah sini biru gitu ya, cakep banget sob. Desainnya berasa mirip kaca ya, padahal ini dia polikarbonat. Dan bagian kameranya kan bisa lihat, wih keren banget, kece. Dan ini terbilang tipis ya untuk HP yang baterainya udah 5000 mAh. Di sisi atas ini ada
grill speaker, lubang mic, terus lubang headset ya. Sayang banget ini udah kayak HP murah. Lubang headset di sisi atas ini. Terus di sini juga ada AirDub Blaster ya, fitur andalannya Xiaomi. Di sisi samping sini, samping kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi bawah ada grill speaker, lubang mic, dan juga port charger USB-C. Dan di sini polos ya. Cuman ada slot kartu aja. Kita lihat ya, slot kartunya kayak gimana. Ini udah dual SIM tentunya ya. Tapi dengan 128GB kita dikasih slot kartu yang udah nggak hybrid ya. Jadi kamu bisa pakai dual SIM dan micro SD sekaligus ya, karena slot kartunya ini dia nggak hybrid. Dan kalau diperhatiin lagi ya sob ya, di slot kartunya ini dia udah ada seal karet pengamannya untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya kalau misalkan seandainya ditelepon hujan-hujan, kita masih bisa angkat telepon tanpa takut HP-nya rusak. Dan ini dia Redmi Note 11-nya udah saya setting-setting, sekalian udah saya install beberapa aplikasi. Saya mau kasih lihat dulu nih sebelum melihat lebih dalam ya. Untuk kualitas layarnya, kita lihat ya pada saat bagian putih polos kayak gini, karena ini pakai layar panel AMOLED, kamu bisa lihat pinggir-pinggiran layarnya tuh nggak ada yang namanya shadow-shadow atau bayangan-bayangan gitu, nggak ada sama sekali. Di pinggiran kamera juga tuh polos, nggak ada bayangan-bayangan. Inilah salah satu kelebihan dari yang namanya Super AMOLED dibandingin sama IPS ya. Terus juga kalau ngelihat bagian warnanya juga tuh keluar banget ya, warnanya tuh berasa vibrant banget. Dan yang saya suka adalah ini layarnya tuh bukan Super AMOLED biasa ya. Kamu bisa lihat di sini bagian display ada refresh rate-nya nih. Di sini refresh rate-nya dia bisa sampai hingga 90 Hz. Jadinya kalau buat scrolling ini udah enak banget. Ada juga beberapa game ya, kalau misalnya kamu main game pakai game yang udah support 90 Hz, ini udah bisa banget sob. Udah enak banget gitu ya. Nah, terus kalau untuk sensor-sensornya kayak gimana kita lihat ya. Sensor-sensornya di sini udah komplit. Dengan HP harga kelas 2 jutaan komplit banget sob. Gyroscope-nya udah ada ya. Di sini kalau dilihat untuk hardware-nya dia tuh udah benar-benar hardware ya, bukan gyroscope software lagi. Terus juga dia ada LED sensor, dan LED sensornya tuh bekerja dengan sangat baik, jadinya pasti nyaman banget. Nggak perlu secara manual atur-atur yang namanya brightness layar. Ada magnetic sensor juga, jadinya bisa buat kompas. Terus yang penting adalah ya, ini buat pengguna ini ya, buat pengguna e-money, ini fitur yang penting banget nih. Adanya fitur yang namanya NFC, jadinya kita bisa yang namanya isi saldo e-money sendiri gitu. Asli untuk kualitas layarnya untuk HP kelas harga 2 jutaan ini mewah banget ya, walaupun kalau kita lihat ya untuk desain layarnya emang sih dia udah punch hole di tengah kayak gini ya, berasa kayak mahal gitu. Tapi kalau ngeliat pinggir-pinggirannya ya, sisi kiri kanan apalagi bagian bawah ya, ini tuh masih lebar banget, masih berasa banget HP entry segmentnya, HP kelas harga 2 jutaan gitu ya. Ini masih berasa banget untuk tampilan luarnya ya. Tapi kalau untuk kualitas layarnya ini udah oke banget sob. Nah, kalau misalnya mau lihat softwarenya kayak gimana, ini tuh udah pakai MIUI 13 yang udah berdasarkan Android 11 gitu. Jadinya kalau misalkan masalah untuk update software, yang namanya Xiaomi tuh ngasih update banyak ya. Walaupun seandainya nih ya, 2 tahun kemudian dia nggak dapat lagi software update untuk versi Android-nya, tapi untuk MIUI-nya pasti masih dikasih yang namanya software update. Ada pembaruan-pembaruan buat MIUI-nya gitu. Itu enaknya kalau pakai Xiaomi. Dan walaupun ini RAM-nya cuma 6GB ya, ini dia juga udah punya namanya memory expansion buat RAM-nya ya. Kita lihat di sini di additional setting, terus memory extension. Nah, nih di sini ya. Kamu bisa lihat ya, memory extension itu bisa nambah 2GB. Jadinya totalnya 8GB ya buat RAM-nya. Ini udah lumayan banget. Terus kalau secara performa kayak gimana? Nih, berdasarkan Antutu benchmark ya. Ini udah Bang Tekno cobain ya, udah beberapa kali tes dan dapatnya 260 ribuan lebih untuk Redmi Note 11 ini dengan 6GB RAM. Dan prosesor Snapdragon 680 ini segini tuh udah lumayan banget kalau buat main game berat, udah asik banget. Apalagi HP ini udah dilengkapi juga dengan dual speaker, jadinya kalau main game tuh udah nyaman banget ya sob ya. Apalagi ini kalau buat main game Free Fire, ini lancar banget sob. Ya walaupun masih tetap nggak ada yang namanya pintunya, masih melompong pintunya. Untuk kamera sendiri, kalau untuk foto-foto HP ini juga udah mantap banget ya. Kalau kamera selfie-nya nih 13 megapiksel. Sementara kamera belakangnya ini dia ada 4 ya. Kamera utamanya dia 50 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel buat efek bokeh. Ya untuk kelas harga 2 jutaan, ini kameranya udah komplit. Dengan spesifikasi hardware kamera juga udah lumayan cakep.
Kita cobain yuk foto-fotonya kayak gimana. Pertama kita coba foto kamera utamanya ya. Ini hasilnya kualitasnya cakep ya sob ya. Kalau dia dari previewnya udah mantep banget, kamu bisa lihat hasilnya. Terus kalau untuk ultrawide-nya kayak gimana, kita lihat dia langsung jauh banget tuh. Kelihatan banget ya jauhnya. Asli cakep untuk ultrawide-nya. Sekali lagi untuk kamera utamanya kayak gimana, nih saya kasih lihat foto daun. Tuh detailnya cakep dan warnanya juga bagus. Sementara kalau untuk kamera makronya di sini kita bisa lihat ya, kamera makro dia fiturnya ada di mana sebentar. Kamera makro biasanya ada di sini. Ya, ini dia ada kamera makro ya. Kita cobain buat lihat ini. Tuh kelihatan ya yang namanya tekstur-tekstur dari mainan itu kelihatan banget, kamu bisa lihat. Tuh hasilnya kayak gitu. Sekali lagi kamera makronya kurang deket ya, ini dia. Tuh kelihatan banget serat-serat daunnya ya, walaupun daun plastik ya. Dan sekarang kita cobain untuk kamera depannya. Ini kamera depannya 13 megapiksel ya. Jernih sob, sekali lagi. Wow, untuk kualitas kamera potretnya untuk kamera depan kayak gimana kita lihat. f1.4 kita cobain. Nah, kayak gitu sob, untuk kualitas foto-foto secara singkat ya, impresi awal aja. Sementara kalau untuk kualitas perekaman videonya kayak gimana, kayaknya sih ini udah lumayan stabil ya. Tapi nanti kita bahas di video reviewnya langsung ya. Sekaligus sama tes baterainya, tes ngecharge-nya, pokoknya semuanya kita tes nanti di video reviewnya. Kalau menurut kamu ada yang pengen dibahas di video reviewnya, boleh banget tambahin di komentar ya sob ya. Dan Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sudah berasa kayak HP mahal. Bodinya juga desainnya cakep dan performanya udah lumayan mantap. Sayang masih 4G.